Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Kita ada di Bandungan, wilayah Kabupaten Semarang. Kita berada di kawasan wisata Cempaka Beach Park. Dari luar bahwa foto-foto lihat di lingkungan istana. Kita ada di Dusun Sanggrahan, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo. Teman-teman yang sedang trekking masih di belakang, kita siap untuk naik ke atas. Tetap tabah, semangat, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Salam dari perantauan. Tetapi yang paling penting sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan 2A. 6 tahun telah berlalu sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Aturan yang semula disambut sebagai bentuk afirmasi bagi desa ini nyatanya kini terasa ketinggalan zaman. Ketika beban kerja kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa terus menumpuk dari tahun ke tahun, angka penghasilan tetap mereka justru stagnan. Pertanyaannya kini, sampai kapan pemerintah akan membiarkan ketimpangan ini? Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sendiri mengatur penyetaraan siltap kepala desa dan perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A. Pada tahun 2019, langkah ini memang progresif. Namun dalam konteks di tahun 2025 ini, kebijaksanaan ini sudah tidak relevan lagi. Harga kebutuhan pokok melonjak, tuntutan kerja bertambah, dan dana desa yang dikelola mencapai miliaran rupiah. Namun, imbal jasa yang diterima para penggerak roda pemerintah desa ini tidak ikut naik. Di banyak daerah, siltap kepala desa masih berkisar di antara 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah. Sementara perangkat desa bahkan ada yang hanya menerima 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta rupiah. Di sisi lain, upah minimum kabupaten atau kota sudah menembus 4 juta. Di daerah-daerah maju seperti Jawa Barat, hal ini lumrah terjadi. Lebih memilukan lagi, masih banyak di beberapa daerah, siltap dari perangkat desa dan kepala desa ini mengalami keterlambatan, mulai dari 3 bulan, bahkan sampai ada yang 7 bulan. Menjadi semakin ironis, semua ini terjadi di tengah tugas tambahan yang terus digelontorkan ke desa, mulai dari pengelolaan dana desa, digitalisasi, hingga program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan Inpres nomor 9 tahun 2025 meminta desa membentuk 80.000 koperasi dalam 2 bulan. Bagaimana mungkin beban sebesar itu bisa diemban tanpa disertai insentif yang memadai? Pemerintah seharusnya tidak menutup mata. Sudah waktunya PP nomor 11 tahun 2019 direvisi. Dan bukan sekedar naik angka, melainkan sebuah reformasi menyeluruh dalam cara negara memandang aparatur desa. Berikut ini 4 alasan mengapa revisi PP nomor 11 tahun 2019 sangat mendesak. Pertama, keadilan ekonomi. Siltap yang disetarakan dengan PNS golongan 2A pada tahun 2019 tidak lagi mencerminkan realitas hari ini. Gaji PNS yang sudah naik, biaya hidup meningkat, dan beban kerja aparatur desa berlipat ganda. Kedua, motivasi dan integritas. Aparatur desa yang merasa dihargai akan bekerja lebih baik, lebih jujur, dan lebih bersemangat. Revisi siltap akan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program nasional. 3. Daya tarik SDM unggul. Jika ingin pemerintah desa dipimpin oleh orang-orang terbaik, maka kompensasi harus kompetitif.
Jangan harap lulusan terbaik atau anak muda idealis mau terjun ke desa jika imbalan mereka tak sebanding dengan tanggung jawabnya. 4. Efektivitas pembangunan desa. Dana desa tahun 2025 mencapai 71 triliun. Tapi apa gunanya jika dana besar tersebut SDM pengelolaannya lemah karena kurang dihargai? Momentum saat ini sangat tepat. Inpres nomor 9 tahun 2025 yang memfokuskan perhatian pada desa bisa menjadi pintu masuk revisi Siltap. Organisasi-organisasi aparatur pemerintah desa tentunya juga harus terus mendorong adanya perubahan. Di sisi lain, tantangan tentu ada. Tidak semua daerah punya kapasitas fiskal yang memadai. Belum lagi soal harmonisasi, regulasi, dan resistansi politik di tingkat lokal. Namun tentu ini bukan alasan untuk diam. Pemerintah pusat bisa hadir lewat pendanaan campuran dari APBN, APBD, dan APBDes. Pendekatan bertahap juga bisa diambil agar tidak membebani kas daerah secara drastis.